Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ingin lihat syarahnya bisa juga lihat di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita lihat hadis selanjutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Ini hadis keberapa ini? Hadis ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi." Surga itu lebih dekat kepada seseorang sebagaimana dekatnya seorang dengan tali sendalnya. Nampak? Dengan tali sendalnya. Nanti akan kita baca dulu ini hadis selanjutnya. Nanti baru kita jelaskan apa maksud lebih dekat dengan tali sendalnya. Kalau di dalam Al-Quran diungkapkan begini, Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba sebagaimana hablul warid, dekatnya urat leher. Kalau dalam hadis ini, surga itu lebih dekat kepada seseorang sebagaimana dekatnya tali sendal. Ya, nampak? Tali sendal dia. Kita kalau pakai sendal kan nak talau apa? Nak talau. Menyoh nak talau hanya tasuk, kiban tasuk talau mana talau apa? Apakah tali macam-macam model tali lah. Begitu dekatnya seorang dengan surga. Sebagaimana wan naru mithlu dzalik. Neraka juga seperti itu. Neraka itu lebih dekat kepada seseorang sebagaimana dekatnya dia dengan tali sendalnya. Apa maksudnya ini? Kita butuh kepada kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita melihat sekilas, kita tidak akan paham ini. Apa maksud surga lebih dekat kepada seseorang sebagaimana dekatnya tali sendal? Neraka lebih dekat kepada seseorang sebagaimana dekatnya tali sendal. Maksudnya ini dijelaskan secara rinci. Memang menyota baca Fathul Bari itu tebal sekali Pak Fathul Bari. Terjemahannya mungkin lebih tebal lagi Pak Fathul Bari. Karena tulisannya kecil-kecil ya Pak, ubur tulisan Pak. Kalau ini lumayan besar, ini besar tulisan ini Pak. Ini lebih kecil lagi daripada ini Pak. Itu kitab Fathul Bari. Maka dalam Fathul Bari diungkapkan, kita tidak tahu dari mana rahmat Allah itu dapat. Apakah rahmat Allah itu dapat dari kita berzikir? Apakah rahmat Allah itu dapat dari kita bersedekah? Apakah rahmat Allah itu dapat dari kita bangun tengah malam? Apakah rahmat Allah itu kita dapatkan dari membaca Al-Quran? Hanya ada tepu Pak. Maka buatlah kebaikan-kebaikan walaupun kecil kebaikan itu. Kebaikan itu walaupun kecil bisa membawamu masuk ke dalam surga. Ya, maka hanji premeh gop. Hanji premeh gop. Dan pegah gop hantai beda tahajud. Hantai mentedekah. Hana tenggeja umrah. Hana geja haji lam. Hana genyo, hana kepegaje, tidak bisa kita remehkan Pak. Mungkin ada satu amal ibadah dia yang membuat dia masuk ke dalam surga gara-gara dapat rahmat Allah gara-gara itu Pak. Ada seorang pemuda yang membuat Nabi Musa iri Pak. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya salah seorang penghuni surga supaya saya bisa melihat jadi contoh. Dan saya bisa memberitahukan orang lainnya calon penghuni surga." Rupanya Nabi bukan Nabi Musa ya, bukan Nabi Musa. Ada seorang sahabat ya, seorang sahabat ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada seorang pemuda. Ya, jadi bukan Nabi Musa, ceritanya lain lagi. Ada seorang pemuda, dia bukan sahabat. Dia masuk ke dalam masjid menenteng sendal lagi, Pak. Dia menenteng sendal. Kemudian sudah terlambat salat sendiri lagi, masuk ke dalam masjid mensalamkan salam dan tepuk-tepukan. Padahal di situ ada Rasulullah. Dia langsung masuk dan pergi ke belakang. Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah diam saja. Pemuda itu masuk. Sahabat heran, kok Rasulullah diam? Kemudian ketika itu apa kata Rasulullah? "Saya diam karena menghormati calon penghuni surga." Sahabat kalian bagaimana penghuni surga le tembayang telat nih Mbak. Maka dia hanya tak peremeh kau Mbak. Hanya tak peremeh kau.
sembahyang telat. Habis telat salam tan. Hanai salam tepu Pak. Paling enggak assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wahai para sahabat. Salim tan tapu tan telat sembahyang lah mijau likut lah. Ketika dia pulang hanalah ke izin lah Pak. Kemudian besok hari kedua lagi, dia terlambat lagi salat. Rasulullah diam saja dan mengatakan apa? Saya diam karena menghormati calon penghuni surga. Ketika sampai 3 kali, salah seorang sahabat penasaran. Kipan calon penghuni surga ini? Sahabat gak nyan pikan. Kalau sahabat artinya apa? Tinggal pada masa Rasulullah dan ketemu dengan Rasulullah. Paling enggak dia ajak ngomong dan berdialog. Ini tak pernah dialog dia. Tapi Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Ketika itu ada salah seorang sahabat mengikuti dia, terus mengikuti dia. Dan dia minta apa? Saya mohon kepada engkau supaya saya bisa tinggal di rumahmu 3 hari saja, 3 malam saja tinggal. Boleh enggak? Boleh, tapi ala kadarnya apa yang ada. Rupanya pemuda sahabat ini ingin mengontrol apa amal perbuatan manusia tadi, sehingga dia itu dikatakan oleh Rasulullah SAW calon penghuni surga. Eropa ni kalian Pak, bet bidan, tahajud bidan, salat sunat qabliyah bidan, hana tepu Pak. Lalai dengan kameng Pak. Nah kameng baru mau kameng, ya minta umpun kameng. Habisnya pasolamu, habis itu tidur beliau. Ikalan ni sahabat, hana bedah malam kau, puji hebat hak pemuda ini. Ya nampak. Ketika paginya dia buka kandang kambing itu, dia gembala kambing. Sahabat ini di rumah dia pun boleh pemuda ini. Kemudian besok begitu juga, hari kedua, hari ketiga begitu juga. Karena tak sanggup tahan lagi, sahabat ini mengatakan kepada pemuda ini. 3 hari yang lalu Rasulullah SAW mengatakan, kamu calon penghuni surga. Terkejut pemuda. Mungkin lagi lu penghuni surga. Akhirnya sahabat mengatakan, perbuatan apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu diklaim oleh Rasulullah, dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga? Tidak ada apa-apa saya buat. Saya paling enggak amal ibadah wajib lun, temayang nak tinggal lun. Lain dalam bubut ni Pak. Coba kamu ingat-ingat. Tak ada. Sedekah han sanggup lun sedekah hana peng Pak. Hana peng. Saya nak sanggup ini, nak sanggup itu. Nak sanggup bangun malam. Lun bedah malam. Coba kamu ingat-ingat perbuatan kamu yang kontinu kamu lakukan setiap hari apa? Mengingat-ingat dia. Oh nah, tapi hananya perbuatan ubud ni. Apa itu kata sahabat? Dia sudah penasaran. Saya ketika mau tidur, idza awaitu ila firashi, ketika saya mau tidur, saya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir dzunubi wa dzunuba man zalamani. Ya Allah, nepampun nepampun dosa lun dan dosa orang yang kamu zalimi lun ya Allah. Ya, katanya satu saja ada baca, sabote handa baca Pak. Katanya ada baca apa? Ya Allah, nepampun dosa lun dan neazib orang yang kengkeng kelun. Ya Pak. Neazib orang yang kengkelun. Jarang sekali kita berdoa, ya Allah nepampun dosa orang yang kueh kelun ya Allah. Jarang Pak. Hana. Ditanya oleh sahabat, kamu kenapa baca doa seperti itu? Apa kata sahabat ini? Kata pemuda ini, saya takut kalau saya meninggal nanti, saya punya dosa. Maka saya minta ampun kepada Allah supaya mengampuni dosa saya. Satu. Yang kedua, kenapa saya minta ampun kepada orang yang menzalimi saya? Supaya tidak capek nanti di padang mahsyar dia mencari saya. Kipan get tak akai urungnya Pak. Supaya dia tidak bermasalah dengan saya lagi. Baik gara-gara lun ti pemuda tadi, orang yang kueh ke lun, dia seorang ahli ibadah, dia masuk neraka gara-gara saya. Saya nak mau seperti itu. Saya minta maaf. Ya Allah, saya maafkan dosa mereka ya Allah. Ya, ampuni dosa mereka ya Allah. Cuma itu yang dibaca Pak. Artinya Pak, continue terus Pak. Ya, continue terus. Katanya walaupun HE 22 yang pun nilai ada bacaan Pak. Allahumma ighfir li dzunubi. Allahumma ighfir li dzunubi, yang terbiasa Pak. Menyokati ton 2 ton, dah coba yang kedua le. Berhane Pak. Wa dzunuba man zalamani, walaupun mekeruk muka ne Pak. Ampuni dosa-dosa orang menzalimiku. Oh hana jadi. Baiklah ya Allah, baiklah. Ya Pak. Karena mengampuni orang itu susah ya Pak. Susah. Makanya mengampuni orang susah, tapi pahalanya luar biasa. Inilah namanya apa? Sorga itu lebih dekat kepadamu seperti dekatnya tali sendal. Maknanya apa? Apapun yang kamu lakukan, itu segala sesuatu yang membawa kamu ke dalam sorga. Ya, nih Pak. Maka jangan sungkan-sungkan kita berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Berarti bina ada yang tipulan hana-hana kemahnya. Bukan. Hantai yang semayang ni 10 Syaban. Tipulan hana kemah, hantai yang semayang tasbih. Tipulan hana kemah, hantai puasa haji Senin Kamis. Tipulan hana kemah. Tak bisa kita mengklaim begitu orang lain Pak. Ada amal perbuatan orang lain, dia ibadahnya kecil dia Pak, dia buat. Dengan ibadah kecil itulah dia bisa masuk ke dalam surga.
Dan kita tidak tahu. Mungkin amal ibadah haji kita hanya diperhitungkan oleh Allah. Mungkin ibadah umrah hanya diperhitungkan oleh Allah. Analoginya begini. Kita beli pancing, Pak. Harga pancing itu 30 juta pancing, Pak. Cukup lagak pancing 30 juta. Tak belum 5 boh. 50 juta pancing, Pak. Kita pasang ino taboh, kali 5 boh. Rupaji ada tempat yang masih kosong. Oh, maka we pi hanale ki bancara. Kalau tadi kan keluarkan duit 10 juta. Nyo hana payah pakai peng. Na kae nan taboh. Cok kae nan, Pak. Kita ambil kayu tadi yang kayu bah ligo, Pak. Kayu hana harga, Pak. Kacau kae, dah pasang beneng, kita pasang umpan di situ, Pak. Dah pudu ina. Ketika besok kita balik atau berapa waktu kita balik, kita angkat kail yang pertama, hana tapui lego. Yang kedua, hana tapui lego. Waktu kail yang keenam, hai mendemengket lego. Kita tidak tahu kail kita itu kail ikan itu hanya kalian nyo kail yang 10 juta. Cakapnya mentang umpan di pimahai dat, Mbak. Hana angkat, hana pikir kena, Mbak. Maka kita tidak tahu ikan itu akan menggigit kail kita yang mana. Demikian pula amal ibadah. Kita tidak tahu dari sekian banyak amal ibadah kita, mana yang membawa kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu. Maka berbuat baiklah, termasuk kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada anak kita, kepada istri kita. Walaupun sekecil apapun perbuatan itu. Mungkin dari yang kecil itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kita mungkin ada dengar hadis, seorang pemuda masuk dalam surga gara-gara segelas air. Gara-gara segelas air, Pak. Gara-gara segelas air, pemuda ini bisa masuk ke dalam surga. Gara-gara pui bantu gop mengatabok lah iya, Pak. Bantu gop. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga wanaru mithlu dzalika. Neraka seperti itu juga. Seorang ahli ibadah, dia ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran, ahli sedekah, mandum ahli kaya, Pak. Tapi dia tidak tahu, gara-gara perbuatan dosa dia yang kecil membuat dia masuk ke dalam neraka, Pak. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Ya, Pak. Menurut kita Allahnya biasa ya, hana pupunya. Makanya di dalam kitab Sirajul Talibin, ini kisah ini diangkat dalam kitab itu, Pak. Dalam kitab Sirajul Talibin, nama Syekh Bal'am Al-Ba'ura itu dimasukkan dalam cerita itu. Jadi dari sekian banyak nabi disebutkan, termasuk di situ Nabi Adam alaihissalam dan Syekh Bal'am Al-Ba'ura. Dia ahli apa? Semua ahli tahajud, mandumi pendakukan, Pak. Ibadah dia luar biasa. Sehingga di dalam riwayat disebutkan, kalau dia berdoa itu tembus aras, ya, Pak. Jadi jangankan tembus aras, mau je mentah natrum gimana? Ya, nih, Pak. Nyu aras tembus gede, Pak. Artinya para malaikat mengaminkan doa dia. Tetapi dia mengabaikan dosa kecil. Apa dosa kecil? Menurut dia dosa kecil, Pak. Dia minum khamar alah tajib pecut menteng hana pupu. Akhirnya apa dia? Membunuh, dia berzina. Allah menurut menurut dia kecil, Pak. Ketika iblis mau menolong dia. Kalau kamu mau saya tolong, karena ipoh di masyarakat nih, Pak. Ipoh di masyarakat mau digantung. Kalau mau saya tolong, maka kamu tidak ada iblis selainku, pengahlian, tidak ada Tuhan. Kalau enggak saya nak mau tolong. Menurut dia akan simple itu, Pak. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan dosa besar. Dia sudah membunuh, dia sudah berzina, 20 dosa besar, Pak. Bahkan 3 dia syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Uridan alayya," nanti di padang mahsyar dinampakkan kepadaku sekecil apapun perbuatan ibadah umatku dan sekecil perbuatan dosa umatku, kata Rasulullah. Apa yang paling kecil? Memindahkan duri dari jalan. Kitanya menyembah haid dan bersedekah, haid umrah, hanapeng untuk umrah dan lain sebagainya. Paling enggak di jalan yang duduk tapi nah, atau yang menghalangi orang lain, menyusahkan orang lain, Pak. Tak pudunya, tak timbunnya becut. Apa ibadahnya mentong, Pak. Kita tidak tahu, mungkin gara-gara itu kita masuk ke dalam surga. Gara-gara itu kita masuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Dan sekecil dosa itu, kata Rasulullah, meludah di dalam masjid. Ya, Pak. Meludah dalam masjid termasuk dosa yang kecil sekali, kata Rasulullah. Tetapi apa? Gara-gara dosa kecil ini bisa bermasalah, ya, Pak.
Nah betul, meludah mesti pak. Go itu sujud pak, pekan lebih hal lagi pak. Padahal sajadah kalau temprot ni pak, masjidnya be mendung pak. Padahal gara-gara ludah hurung penuh pak. Ya ni pak. Atau kita meludah ke lantai dan lain sebagainya. Menurut kita itu biasa. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa'an Ibnu Mas'ud. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdialog langsung dengan Ibnu Mas'ud. Waktu itu Ibnu Mas'ud kan kalau apa namanya geduk baca Al-Quran, geduk baca Al-Quran Ibnu Mas'ud pak. Kita nyohana duk buka le HP, ya buka le penanjian TikTok, buka le penanji WhatsApp, buka le pe Facebook, ya buka kan dah baca Quran ni. Tapi Ibnu Mas'ud setiap duduk Quran dia baca walaupun 1-2 ayat. Apa sabda Rasulullah? Ya Ibnu Mas'ud, Iqra alayyal Quran. Tolong bacakan Al-Quran untukku ya Ibnu Mas'ud. Bacakan Al-Quran untuk. Qultu ya Rasulullah, Aqra'u alaika. Ya Rasulullah, saya akan baca Al-Quran untukmu. Ya nembak. Wa alaika unzila. Sedangkan Al-Quran diturunkan untukmu. Apa jawab Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya mau mendengar bacaan Al-Quran bukan dari mulut saya tapi dari mulut orang lain. Ya. Faqara'tu alaihi suratan Nisa. Ketika itu Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya Ibnu Mas'ud agak merendah dikit nih, Rasulullah agak tinggi dikit. Apakah duduknya Rasulullah? Artinya apa? Ibnu Mas'ud agak rendah sedikit pandangannya. Ketika itu sampailah pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini surah An-Nisa ayat 41. Ini ayat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Ayat ini hasbukal an. Cukup kata Rasulullah. Kaji ni piuh baik dibaca le. Ya nembak. Waktu dibaca surah An-Nisa, pas dibaca ayat 41 ini Rasulullah mengatakan hasbuka. Sudah cukup, baik baca le, baik lanjut le kata Rasulullah. Ada apa sebenarnya? Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifani. Kemudian saya melihat apa namanya? Kedua belah matanya sudah mengeluarkan air mata apa? Gemoy Rasulullah. Di sini tidak ada penjelasan hadisnya. Kita membutuhkan kepada tafsir. Ada apa sebenarnya dengan ayat ini? Rupanya ayat ini Rasulullah menjadi saksi nanti di padang mahsyar setiap amal perbuatan kita apakah jahat atau baiknya. Maka diketahui oleh Rasulullah SAW. Dalil yang lain, Rasulullah mengatakan uridan alayya, akan dinampakkan kepadaku yang hadis tadi. Maknanya apa? Rasulullah tahu apa yang diberitahukan oleh Allah. Ini perbuatan amal, perbuatan kebaikan umatmu. Ini kejahatan umatmu ya Muhammad. Maka coba kamu banding-bandingkan. Kira-kira saya zalimi umatmu atau tidak? Ya, maka Rasulullah menangis. Kenapa? Karena Rasulullah menjadi saksi. Kalau ada orang masuk ke dalam neraka, maknanya Allah tidak menzalimi si fulan itu. Dia sendiri ingin masuk ke dalam neraka. Ya, jadi bukan Allah menzalimi. Coba lihat Muhammad. Coba lihat perbuatannya. Siapa banyak kebaikan dan kejahatannya? Coba lihat dia Muhammad. Walaupun kejahatannya sedikit, tetapi kemurkaanku datang dari kejahatan ini ya Muhammad. Ya nembak. Gaknya lain kepuput, Mbak. Tahajud mandu kepuput. Cuma apa? Namimah, Mbak. Namimah padu domba agau. Gejak kena, si pulang kai keng gedron ji. Ya, berbengeh ke ji. Ya, menyolong ke habis si pulan yang kalau ji. Oh, kai ji. Ijak lama si pulan. Si pulan kan menjak lawan ron ji. Ipikir ron pui pikir adu domba agau, Mbak. Ini orang seperti ini hendak ke pemaaf oleh Allah, Mbak. Itu namimah namanya, Pak. Padahal dia salat, dia tahajud, dia umrah dan lain sebagainya. Tapi gara-gara perbuatan ini, rahmat Allah enggak akan turun lagi sama dia. Ya, nembak. Muttafaqun alaihi. Ya, kita sudah cukup. 6:30 lewat. Tipluh, Mbak. Cukup. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.